Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kita berada. Nah, sesuai pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ayu Ardina Fitri Nasution, biasa dipanggil Ayu. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi tentang salam pramuka. Teman-teman tahu kan pramuka itu apa? Nah, iya, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Ada yang tahu artinya apa? Nah ya, jadi pramuka yang memiliki singkatan dari Praja Muda Karana memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, gerakan pramuka ini merupakan organisasi pendidikan karakter yang selalu mengajarkan bagaimana sikap saling menghormati. Salah satunya selalu menghormati yang lebih tua, yang kaya akan pengalamannya. Jadi, kita-kita yang masih muda itu selalu lebih menghormati orang yang lebih tua yang sudah memiliki banyak pengalamannya. Selain itu, dalam jiwa anak pramuka juga selalu menanamkan rasa saling menghormati sesama dengan ikhlas dan sempurna. Nah, jadi setiap anggota pramuka pasti sudah tidak asing lagi kan yang namanya dengan salam pramuka. Nah, iya, jadi salam pramuka ini digunakan saat anggota pramuka berpapasan dengan anggota pramuka lainnya. Lalu, apa sih arti sebenarnya dari salam pramuka dan apa fungsi dari salam pramuka ini? Jadi teman-teman sekalian, salam pramuka itu adalah perwujudan penghargaan dari orang lain atas dasar tata susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Salam pramuka merupakan tanda penghormatan yang diberikan kepada orang yang berbudi tanpa memandang kepangkatannya dalam masyarakat tersebut. Salam pramuka dilakukan terlebih dahulu oleh orang yang melihat pertama kali kepada orang yang diberikan salam. Jadi ketika kita mulai duluan saat melihat orang tersebut, kita duluan juga memberikan salam kepada orang tersebut. Jadi selain penghormatan, salam pramuka juga sebagai media untuk meningkatkan Trisatya dan Pancasila kepada seseorang yang diberikan salam. Nah, sehingga anggota gerakan pramuka ini berkenan menyampaikan salam kepada sesama anggota pramuka. Salam pramuka juga merupakan dari suara perwujudan ikatan jiwa yang erat. Maka, di dalam memberikan dan menjawab salam pramuka ini haruslah dilaksanakan dengan tertib dan sempurna, sehingga tercermin semangat pramuka yang rajin, gembira, dan penuh keikhlasan. Jadi teman-teman sekalian, dapat disimpulkan arti dari salam pramuka itu yaitu adalah sebagai salam hormat sesama anggota pramuka. Nah, itu tadi adalah pengertian dari salam pramuka. Kemudian, apa sih fungsi dari salam pramuka? Nah, ya, jadi fungsi salam pramuka yaitu untuk memupuk dan melahirkan jiwa anggota pramuka untuk berdisiplin, kemudian penuh perhatian terutama pada saat kegiatan-kegiatan utama seperti sambutan, pidato, amanat pendina, dan lain sebagainya. Tata tertib mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat di dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Nah, teman-teman, kita udah dapat pengertian dari salam pramuka dan fungsi dari salam pramuka. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita menjadi anggota pramuka, pasti kita akan mengenal lebih dalam nih, yaitu apalagi tentang salam pramuka ini.
Jadi, salam pramuka ini terbagi menjadi 3 macam salam pramuka, yaitu yang pertama ada salam biasa, yang kedua ada salam hormat, dan yang ketiga ada salam janji. Nah, ketiga macam salam pramuka ini itu apa aja sih maksudnya? Nah, jadi yang pertama tadi ada salam biasa. Penggunaan salam biasa ini ketika seseorang anggota bertemu dengan anggota lainnya. Pemberian salam dapat dilakukan di mana saja saat bertemu atau berpapasan. Dan yang memberikan salam itu anggota yang pertama kali melihat lebih dahulu. Jadi yang nampak, yang terlihat lebih dahulu itu yang menyapa. Nah, jadi dengan kata lain ini seperti menyapa. Salam biasa ini dengan kata lain yaitu seperti menyapa. Kemudian yang kedua yaitu ada salam hormat. Salam hormat yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat ini diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam saat upacara. Kemudian jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Selanjutnya kepada kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri, dan pejabat lainnya. Dan juga saat kita mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga ada salam janji. Salam janji yaitu salam ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika dilakukan pengucapan janji yaitu Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan Trisatya pada acara ulang janji. Jadi saat anggota mengucapkan janji pada kata pertama yaitu demi kehormatanku, maka kita yang menyaksikan secara otomatis langsung hormat. Penghormatan itu tidak melalui aba-aba. Sikap pemberian hormat pada salam janji harus siap sempurna seperti sikap pada saat salam hormat. Jadi pada salam janji ini kita yang menyaksikan ini tidak perlu aba-aba, tapi ketika kita mendengar demi kehormatanku, kita langsung bersiap untuk bersikap sempurna saat kita seperti memberikan salam hormat ini. Dalam penggunaan salam pramuka juga memiliki ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam memberikan dan membalas salam pramuka. Ketentuan-ketentuan itu antara lain, yang pertama yaitu secara umum, sikap ketika kita memberikan salam pramuka adalah dengan berdiri, mengambil posisi sikap sempurna atau siap, tangan kiri lurus dengan mengepal di samping badan, sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis. Posisi telapak tangan miring, terbuka, punggung tangan di atas bagian, dan kelima jari rapat. Kemudian yang kedua yaitu saat pemberian salam pramuka dengan membawa tongkat, yaitu yang pertama, saat memberikan salam biasa, tongkat diangkat dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri diangkat di bawah dada dengan posisi telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas, dan kelima jari rapat. Jadi dapat kita lihat seperti ini dia adalah posisi di mana ketika kita membawa tongkat tapi dalam memberikan salam biasa. Kemudian saat memberikan salam penghormatan dan janji. Jadi saat memberikan salam penghormatan dan janji ini, tongkat dimiringkan dan dipegang dengan tangan kiri. Sedangkan pangkal tongkat tetap pada posisi semula dan tangan kanan diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka, dan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat.
Jadi seperti ini dia adalah posisi bagaimana saat kita membawa tongkat tapi dalam memberikan salam penghormatan dan janji. Nah, selanjutnya dalam keadaan duduk, salam pramuka diberikan dengan merapatkan kedua kaki, lutut ditekuk, badan ditegakkan, tangan kiri rapat di sisi kiri tubuh, ya sebatas siku, dan lengan bawah diletakkan di atas paha. Sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring terbuka dengan punggung tangan di bagian atas kelima jari rapat. Jadi ini adalah cara bagaimana salam pramuka dalam keadaan duduk. Selanjutnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan, terutama untuk pemberian salam pramuka sebagai salam biasa. Salam pramuka dapat diberikan tanpa mengambil posisi sikap sempurna, namun cukup dengan mengangkat tangan kanan pada pelipis, kemudian telapak tangan posisinya miring, terbuka, dan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Nah, dan selanjutnya juga yaitu saat memberikan salam pramuka sebagai salam biasa, sikap-sikap di atas yang tadi sebelumnya disebutkan itu dapat disertai dengan ucapan salam pramuka yang diberikan secara lantang. Selanjutnya, saat memberikan salam pramuka juga sebagai salam penghormatan dan salam janji, tidak perlu meneriakkan salam pramuka. Nah, jadi pada saat salam biasa itu perlu diucapkan dengan lantang, yaitu salam pramuka. Tetapi pada salam pramuka, salam penghormatan dan salam janji tidak perlu meneriakkan dengan lantang atau menyebutkan salam pramuka ini. Nah, jadi bagi anggota pramuka yang menerima salam pramuka itu wajib untuk menjawabnya. Nah, jadi bagaimana sih cara menjawab salam pramuka ini? Nah, jadi cara menjawab salam pramuka ini yaitu dengan cara mengambil sikap seperti ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan sebelumnya tentang bagaimana ketentuan sikap badan saat memberikan salam pramuka, disertai dengan mengucapkan salam dengan tegas. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi salam pramuka terkait dengan pengertian salam pramuka, fungsi salam pramuka, macam-macam salam pramuka, dan ketentuan penggunaan salam pramuka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video penjelasan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.